kami akan mengkisahkan cerita legenda Nyai Mas Ratu Potrekoneng dan sang anak yang tercinta, sang legenda Joko Tole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Apabila ada kesalahan atau nama, bahasa, tahun, gelar, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Bagi sahabat Bani Hidayatullah, kami mohon bantu subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Nyai Mas Ratu Potrekoneng merupakan putri dari pasangan Raden Ayu Retna Sarini dengan Wagung Rukyat alias Pangeran Secadiningrat II. Mengalir darah ningrat pada sosok Nyai Mas Ratu Potrekoneng ini. Ia masih cucu dari Pangeran Natapraja atau Pangeran Bukabu. Sebab Ibunda Potrekoneng merupakan putri dari raja yang berkuasa di kawasan desa Bukabu, Ambunten. Dalam bab Song Menep karya Raden Musaid Werdis Sastra dikisahkan bahwasanya Nyai Mas Ratu Potrekoneng adalah putri keraton yang sering melakukan tirakat atau tapak semedi, terutama yang masyhur pernah melakukan tapa di Guha Pajudan di desa Pajudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. Ada sebuah legenda tentang kisah asmara sang Potrekoneng dengan sosok penguasa di Pulau Sepudi, yakni Adipodai. Menurut legenda, perkawinan antara Adipodai dan Potrekoneng itu lewat mimpi atau kawin batin. Saat sang putri sedang bertirakat, tiba-tiba dikejutkan dengan secercah sinar yang membuat perutnya hamil. Pada akhirnya lahirlah tokoh yang melegenda dan namanya harum sampai sekarang. Waktu kian berlalu, perut sang putri pun kian membesar, hingga saat tiba waktu hari kelahiran, putri keraton tersebut melahirkan sosok bayi yang tampan, rupawan. Wajahnya bersinar, mengeluarkan cahaya. Kemudian si bayi mungil tersebut diberi nama Joko Tole. Namun mesti lahir dari keluarga keraton, nasib sang bayi sangat memprihatinkan. Malang tak dapat ditolak, untung tak bisa diraih. Ia justru dibuang dan tidak bisa menikmati kemewahan di lingkungan keraton. Banasare. Sosok bayi tersebut kemudian diasuh oleh seorang empu yang bernama Empu Keleng. Menurut legenda, si kerbau putih peliharaan sang Empu Keleng
yang menyusui Joko Tole di tempat ia dibuang, hingga pada akhirnya ditemukan dan diasuh sebagai anak angkat oleh sang empu yang bermukim di Desa Pakandangan, Kecamatan Blutoh. Karena dibesarkan di lingkungan seseorang pandai besi, maka tak heran jika kemudian Joko Tole turut memiliki keahlian dalam mengelola besi, baja, menjadi pusaka, alat pertanian, pisau, dan arit yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bakat dan keahlian yang dimiliki Empu Keleng dapat mengelola besi menjadi pusaka benar-benar diwariskan kepada putra angkatnya, yaitu Joko Tole. Singkat ceritanya, pada suatu ketika dikisahkan pintu gerbang kerajaan Majapahit mengalami kerusakan karena usianya yang sudah tua dan terkena gempa bumi. Lalu sang raja bermaksud memperbaiki pintu gerbang itu agar kuat dan tampak mewah seperti awal didirikan pada masa Raja Raden Wijaya. Berbagai tukang dan empu dikumpulkan untuk memperbaiki gerbang itu. Namun ketika selesai mengerjakan, gerbang tersebut selalu runtuh berantakan. Kejadian ini terulang selama 3 kali. Suatu hari salah satu empu membuat gerbang itu bersemedi meminta petunjuk. Ia seorang empu yang sakti dari daerah Madura. Setelah beberapa hari bersemedi atau tapa, ia mendapat petunjuk bahwa yang bisa mengerjakan gerbang itu adalah cucunya sendiri, Joko Tole, yang berada di daerah Madura. Kemudian sang empu meminta izin kepada raja untuk memanggil Joko Tole ke Majapahit. Akhirnya Joko Tole, pemuda bertubuh tegap dan tampan, datang menghadap raja. Sang raja berkata, "Hai Joko Tole, benarkah kamu sanggup menegakkan pintu gerbang Majapahit kembali seperti semula?" tanya sang raja. Joko Tole menjawab, "Hamba akan usahakan semampu hamba, Baginda," jawab Joko Tole. "Tapi satu hal yang harus kau ingat, jika kau tidak bisa menegakkan pintu gerbang itu, kau dan kakekmu beserta para empu yang terlibat pembangunan pintu gerbang akan mendapat hukuman berat," tegas raja. "Baik Baginda," ujar Joko Tole menyanggupi. "Tapi jika kau berhasil menegakkan pintu gerbang Majapahit, kau akan mendapat hadiah dariku," kata raja kembali menerangkan. Saat itu juga Joko Tole segera membantu para empu menegakkan kembali pintu gerbang kerajaan. Joko Tole mengawasi pekerjaan dengan menganjurkan agar para empu membuat fondasi pintu gerbang diganti dengan batu-batu yang lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Joko Tole memang tampak ahli dalam membuat gerbang itu. Joko Tole kemudian membuat perekat yang unik untuk menyusun batu-batu di atas
fondasi baru dengan dibantu oleh para empu. Joko Tole menggerakkan pintu gerbang itu atau mengerjakan pintu gerbang itu siang dan malam. Konon menurut legenda dikisahkan bahwa Joko Tole dibakar di atas sebuah gelanga raksasa. Lalu dari pusar Joko Tole keluar cairan perekat semacam semen. Dikisahkan pula bahwa keringat Joko Tole juga mampu dijadikan perekat untuk membangun pintu gerbang kerajaan Majapahit. Dengan kerja keras siang dan malam, akhirnya usaha Joko Tole dibantu para empu tidaklah sia-sia. Mereka berhasil membangun dan menegakkan pintu gerbang kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja membuat raja sangat bahagia. Joko Tole pun diangkat menjadi salah seorang prawira utama di kerajaan Majapahit. Ia tidak hanya ahli di bidang bangunan, tapi juga dalam bidang keprajuritan. Bahkan ia memiliki siasat perang yang sangat tangguh untuk melakukan penyerangan ataupun pertahanan. Karenanya ia selalu diminta bantuan oleh para senopati dan panglima perang Majapahit jika mereka menghadapi kesulitan. Jika terjadi pemberontakan yang dapat mengancam keamanan dan ketentraman Majapahit, Joko Tole diminta oleh raja untuk meredam pemberontakan tanpa memakan banyak korban. Ia berhasil melakukan tugas dengan baik. Tidak heran jika raja sangat sayang kepada Joko Tole, sebab hasil kerjanya selalu memuaskan. Akan tetapi, di balik kesuksesan Joko Tole, ada beberapa orang yang merasa iri, kemudian menyebarkan isu dan fitnah. Joko Tole terhadap Majapahit perlu diragukan. Mereka memfitnah bahwa perjuangan Joko Tole selama ini hanya untuk mendapat hadiah dari raja. Fitnah itu ternyata sampai juga ke telinga sang raja. Untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, raja memutuskan untuk menguji kesetiaan prawira utamanya itu. Meskipun sejak awal raja sendiri sebenarnya tidak yakin dengan kebenaran berita tersebut. Suatu hari, raja memanggil Joko Tole untuk menghadap. Joko Tole, aku memiliki seorang putri bernama Dewi Ratnadi. Apakah kau mau jika kujodohkan dengannya? Tanya raja. Tentu saja hamba akan menerimanya, Baginda, jawab Joko Tole. Tapi ada suatu hal yang harus kau ketahui. Putriku ini buta. Apakah kau tetap mau menerimanya? Hamba tetap pada keputusan hamba, Baginda. Hamba akan tetap menikahinya, ungkap Joko Tole kembali. Mendengar jawaban Joko Tole yang sangat meyakinkan dan mantap, raja tersenyum bahagia. Menilainya selama ini terhadap Joko Tole tidak salah. Ia memang pemuda yang berbudi, pekerti luhur, dan baik hati. Konon ceritanya, tidak beberapa lama sang raja menggelar pernikahan putrinya Dewi Ratnadi dengan Joko Tole.
pesta pernikahan itu digelar di pusat pemerintahan kerajaan Majapahit dengan sangat mewah, meriah, dan megah. Semua yang hadir ataupun yang mendengar mengenai pesta pernikahan itu memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Orang-orang yang merasa iri dan benci terhadap Joko Tole menganggap pernikahan itu hanya akal-akalan Joko Tole untuk menarik simpati raja. Mereka menganggap bahwa Joko Tole yang sangat tampan bagi Arjuna tidak akan mungkin mau menikahi Dewi Ratnadi yang buta tanpa memiliki maksud lain. Orang-orang jahat memandang Joko Tole hanya sedang bersandiwara melakukan pernikahan dengan putri raja. Di lain pihak, orang-orang yang senang terhadap Joko Tole menganggap sang raja sungguh tidak adil jika Joko Tole yang sudah sangat besar jasanya pada kerajaan Majapahit hanya dinikahkan dengan seorang putri yang buta. Seharusnya menurut mereka Joko Tole dinikahkan dengan putri raja yang paling cantik. Setelah pesta pernikahan berakhir, mereka meminta izin kepada raja untuk pulang ke Sumenep. Raja pun memberikan restu dan izinnya kepada kedua pengantin baru itu untuk pulang ke tempat kelahiran sang Joko Tole. Singkat cerita, keesokan harinya Joko Tole dan Dewi Ratnadi memulai perjalanan ke Sumenep dengan diiringi beberapa pengawal dan emban dari Dewi Ratnadi. Rombongan itu mulai meninggalkan pusat kota Majapahit menuju ke arah timur. Selama di perjalanan, Joko Tole sangat memperhatikan Dewi Ratnadi. Ia tidak segan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya. Meskipun banyak orang yang mencemooh keadaan Dewi Ratnadi, sang Joko Tole tetap selalu menyayangi Dewi Ratnadi dengan sepenuh hati tanpa merasa malu. Berhari-hari sudah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Akhirnya mereka tiba di pelabuhan Gresik dan menetap untuk beberapa lama di sana. Singkat cerita, ketika sampai di Pulau Madura, Dewi Ratnadi ingin sekali mandi, sebab selama mengarungi lautan, ia tidak mendapatkan air tawar. Joko Tole melihat sekeliling untuk mencari sumur, namun tidak ada suatu sumur apapun yang terlihat. Ia sangat bingung. Akhirnya, demi mewujudkan keinginan istri tercintanya, Joko Tole mengambil tongkat milik Dewi Ratnadi dan menancapkannya ke tanah. Hal yang sangat ajaib pun terjadi ketika tongkat itu dicabut dari dalam tanah. Keluarlah air tawar yang memuncrat dengan deras. Dewi Ratnadi yang kala itu berada di samping Joko Tole terkena cipratan air dari sumber air itu. Wajahnya basah oleh air. Secara tiba-tiba mata Dewi Ratnadi yang buta dapat melihat. Ya Tuhan, kanda-kanda, aku bisa melihat, teriak Dewi Ratnadi bahagia. Benarkah Dinda dapat melihat? Tanya Joko Tole. Benar, sekarang aku bisa melihat wajah Kanda. Ternyata benar kata orang, Kanda memang pria yang tampan dan baik hati. Sungguh beruntung aku mendapatkan Kanda, ucap Dewi Ratnadi sambil memegang wajah suaminya. Dinda terlalu memuji. Syukurlah, aku sangat senang Dinda bisa melihat, ucap Joko Tole. Joko Tole memandangi wajah istrinya dengan penuh kekaguman. Ternyata bola mata Dewi Ratnadi sangat indah dan bersinar bagai bintang kejora pada malam hari.
Singkat cerita, Dewi Ratnadi pun melanjutkan keinginannya untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah mandi, Dewi Ratnadi memilih pakaian sendiri karena kedua matanya sudah dapat melihat. Ia mengenakan pakaian yang indah. Sumber mata air itu kini menjadi sumber air yang sangat jernih dan diberi nama Soca, yang artinya mata. Setelah itu Joko Tole bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke arah timur. Berhari-hari sudah mereka menempuh perjalanan dan mengarungi lautan, naik ke perbukitan sampai menuruni lembah. Mereka hampir tidak ada masalah, sebab daerah-daerah yang mereka lewati banyak terdapat bahan panganan seperti makanan ataupun buah-buahan. Suatu hari mereka tiba di sebuah tempat yang sangat nyaman dan berudara segar. Karena telah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, Dewi Ratnadi hendak membersihkan dirinya dengan mandi di sungai yang berair jernih. Mengetahui keinginan istrinya, Joko Tole pun menancapkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba air sangat jernih keluar dari dalam tanah dengan deras hingga berbentuk sebuah sungai yang mengalir daerah itu. Dengan perasaan senang, Dewi Ratnadi pun mandi di sungai itu. Namun karena arus sungainya mengalir cukup deras, pakaian dalam Dewi Ratnadi terhanyut. "Kanda, pakaianku terbawa arus," teriak Dewi Ratnadi meminta tolong suaminya. Joko Tole yang mendengar teriakan sang istri segera datang ke arah sungai. Dengan kesaktiannya, ia memanggil air itu, air yang mengalir ke hilir, kemudian berbalik arah mendekat ke arah Joko Tole. Akhirnya Joko Tole berhasil mengambil pakaian dalam istrinya yang hanyut terbawa arus. Kini sumber air yang terletak di sebuah timur laut kota Sampang itu diberi nama Omben, yang berarti pakaian dalam wanita. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan ke arah timur. Tidak beberapa lama, tibalah Joko Tole dan rombongan di Sumenep. Ia disambut dengan gembira oleh kedua orang tuanya dan warga Sumenep. Anakku Joko Tole, akhirnya kamu pulang. Kami sangat rindu kepadamu. Istrimu juga sangat cantik," sambut kedua orang tua Joko Tole sambil memeluk anaknya. Mereka akhirnya saling melepas rindu. Joko Tole memiliki seorang kakak laki-laki bernama Pangeran Secodiningrat. Ia adalah seorang adipati atau raja muda yang memerintah di Kadipaten Sumenep. Pemerintahan Pangeran Secodiningrat berada di bawah kekuasaan Majapahit. Suatu hari Pangeran Secodiningrat yang sudah memasuki usia tua harus berhadapan dengan kelompok bajak laut dari Cina. Para pembajak itu bisa mengganggu kapal-kapal yang melalui wilayah perairan Selat Madura. Joko Tole mendapat tugas untuk mengamankan wilayah tersebut. Mau tidak mau ia harus menghadapi para pembajak dari Cina itu dengan menggunakan kuda dan cambuk api dari sang kakek. Joko Tole melakukan perlawanan sengit dan berhasil melumpuhkan para pembajak itu. Karena jasanya ia dinobatkan sebagai adipati yang memerintah wilayah Sumenep menggantikan kakaknya yang sudah berusia lanjut. Joko Tole
memerintah dengan bijaksana, jujur, dan adil. Tidak heran jika masyarakat Sumeneb mengalami masa kejayaan sewaktu dipimpin olehnya Sang Joko Tole. Menurut Babad Sumeneb yang melegenda itu, datanglah musuh ke Sumeneb dipimpin oleh Dampo Awang atau Sempo Tualang yang mengendarai kapal layar yang konon bisa terbang. Sebagian tokoh menyatakan bahwa Dampo Awang datang dari negeri Cina, ada pula yang mengatakan datang dari Bali. Wallahu a'lam. Dalam peperangan itu Joko Tole mengendarai kuda terbang atau petunjuk pamannya yang bernama Adi Rasa. Di atas kudanya Joko Tole menahan kekang kudanya sehingga menoleh ke belakang. Kemudian ia mencambukkan cemetinya hingga perahu Dampo Awang hancur. Dari kejadian inilah kuda Mega Remeng itu dijadikan lambang kerajaan Sumeneb. Sampai sekarang, nama Joko Tole kini melegenda di telinga masyarakat Sumeneb. Jasa yang tertulis dalam sejarah ialah ia membuat pintu gerbang kerajaan Majapahit dan pendiri Banteng Kalimohok melawan orang-orang Bali. Adapun masa pengabdiannya berakhir pada tahun 1460, kemudian digantikan oleh Arya Bigananda atau Aryo Seco Diningrat. 4. Putra pertama sang legenda Joko Tole. Wafatnya sang legenda Joko Tole. Joko Tole alias Arya Kuda Panoleh dikisahkan wafat dalam perjalanan antara Kecamatan Dungkek menuju Keraton Sumeneb. Dungkek tempatnya di kawasan desa Lapataman. Sang Kasatria jatuh sakit. Di usia senjanya, beliau memang lebih suka menjauh dari kehidupan duniawi dan persoalan pemerintahan. Itulah sebabnya sebelum mangkat sang ngata, Keraton Sumeneb sudah diserahkan pada putra mahkotanya yang bernama Raden Arya Wigananda dan patihnya bernama Arya Banyak Modal. Mendengar kabar bahwasanya beliau jatuh sakit, sang pangeran bermaksud menjemput ayahanda dari pesanggrahannya di desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, guna dibawa pulang dan dirawat di Keraton Sumeneb. Putra mahkota khawatir ayahandanya wafat di tempat tersebut. Meski bersedia dibawa dengan sebuah tandu, Joko Tole meramalkan bahwa hembusan nafasnya tidak akan sampai ke pusat Keraton Sumeneb sebab kondisinya sudah kritis. Ramalan tersebut tersirat dalam sebuah wasiat kepada putranya yakni Raden Arya Wigananda. Joko Tole berkata, "Anakku tercinta, maksud Ananda menjemput sang ayah di pesanggrahan sangatlah baik. Akan tetapi rasanya ayah tidak akan sampai ke Keraton Sumeneb. Kondisi ayah sudah tak kuat lagi menahan rasa sakit ini dan umur sudah di ujung senja. Jika ayah mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan dan di mana nanti tanduk yang membawa jasadnya patah, maka disitulah ayah dikuburkan." "Ya baik ayah," jawab sang putra mahkota dengan penuh rasa sedih. Rombongan keluarga Keraton Sumeneb pun bergerak ke arah barat desa
Lapataman, tepat di sebuah desa kecil. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Desa tersebut dikenal dengan nama Tang Batang, diambil dari kata bebatang atau juga dalam bahasa Indonesia bermakna bangkai. Bangkai yang dimaksud adalah jasad Joko Tole. Dari peristiwa duka ini pada perkembangannya dikenang menjadi nama sebuah desa, yakni Batang-Batang. Duka menyelimuti rombongan keluarga Keraton Sumenep. Kala itu jasad Joko Tole tetap ditanduk menuju arah barat desa kecil tersebut. Langkah demi langkah menjadi saksi jejak perjalanan. Setapak demi setapak jalan pun dilalui. Teriknya matahari menjadikan semangat para pemikul tanduk jalanan terjal dan berkelok. Mereka susuri sehingga pada akhirnya rombongan pun merasa lelah dan bermaksud berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum sampai ke Keraton Sumenep. Kejadian-kejadian yang dilalui oleh rombongan keraton diabadikan menjadi nama-nama desa seperti desa Kolpo, diambil dari kata lempo atau lelah. Desa Tamedung diambil dari kata tatedung, tedungan atau ketiduran. Desa Aeng Merah diambil dari proses penggalian air yang dibutuhkan untuk minum rombongan keluarga keraton. Konon airnya yang keluar dari sumber mata air tersebut berwarna merah. Madura baca dengan Aeng Merah. Babat Sumenep pun mengisahkan wafatnya Joko Tole dalam perjalanan menuju Sumenep. Sesuai dengan wasiat sang legenda, jenazahnya tetap dibawa ke arah barat. Nah, sampai di kampung Saasa yang sekarang masuk kawasan desa Lanjuk, kecamatan Manding. Usungan tanduk itu patah, maka sang nata pun dimakamkan di sana. Sarean Joko Tole alias Arya Kuda Panole berada di kampung Saasa, desa Lanjuk, kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Hanya terdapat satu makam utama, yaitu Asta Joko Tole. Asta Joko Tole sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumenep dan termasuk cagar budaya yang dilindungi atau situs. Saat ini Asta Joko Tole juga menjadi wisata religi dan selalu ramai akan peziarah. Namun sekitar 15 meter di arah selatan ada makam juga. Konon itu makam usungan tanduk yang sang nata Joko Tole. Namun ada juga yang berpendapat bahwa itu makam si kuda terbang Mega Remeng. Itulah tadi kurang lebihnya cerita dari kami. Apabila banyak kejanggalan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pencinta Bani Hidayatullah, kami mohon subscribe, like, share, dan komen. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.